Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Iqbal dengan NPM 2375908. Jadi di sini saya akan mensimulasikan ya project pada buku ini yang sudah saya buat, yaitu kita akan mensimulasikan MQTT pada ASP32 ini pada project di buku ini. Jadi saya sudah menyiapkan project saya sudah menyelesaikannya. Dan di sini kita akan hubungkan MQTT dengan ESP32 yang ada di buku ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkannya. Di sini saya menggunakan DHT12 untuk mengukur suhu dan kelembapan udaranya. Di sini saya menggunakan LED. Ini ada resistor dan di sini ada SP32, di sini ada neopixel dan servo. Di sini kita langsung saja. Ya, pertama-tama tuh di sini saya akan mengakses URL untuk mengakses Node-RED itu. Ya, saya di sini mengakses Node-RED ya. Node-RED saya menggunakan Node-RED untuk mengakses atau mendapatkan URL tersebut. Di sini saya menggunakan Docker. Nah, di sini kita langsung saja run. Nah, Node-RED ini untuk kita menjalankan, kita membuat flow. Di situ ada MQTT-nya. Di situ kita uh, bisa lihat uh, pemakaian atau penggunaan MQTT pada ASP32 yang saya buat ini, pada project buku yang saya buat ini menggunakan ASP32, dan di situ ada MQTT-nya ya. MQTT itu akan terhubung, kita akan hubungkan pada ASP32 ini, yang project buku ini kita akan hubungkan ke sini ya pada ASP32 kita. Sebentar, ini oke. Di sini kita sudah dapat ya. Kita akan langsung akses saja. Nah, di sini terdapat MQTT. Nah, di sini MQTT kita akan hubungkan pada project logik kita yang di dalamnya itu terdapat ESP32 ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita akan hubungkan ke dalam sini ya. Kita pindah terlebih dahulu. Nah, di sini uh, ada flow-flownya ya. Di sini itu untuk menghubungkan uh, MQTT ini ke project kita, ke project movie kita SP32. Dan di sini tuh adalah untuk membuat tampilan UI-nya, untuk mengatur di sini untuk mengatur LED-nya, untuk tampilan suhunya, dan di sini untuk kita bisa mengatur lampu neopixel ini, kita bisa mengatur gerakan atau naik turunnya servo ini. Dan di sini ini uh, ini merupakan tampilan UI-nya ya. Nah, ini merupakan tampilan UI-nya. Ada temperatur logs untuk melihat berapa derajat Celcius ya temperaturnya. Di sini ada humidity-nya berapa ya. Ini temperaturnya kita melihat berapa derajat Celciusnya. Di sini kita melihat berapa persennya. Dan di sini ada button LED, dan di sini ada servo untuk mengatur gerakan servonya. Di sini ada neopixel untuk mengatur warna yang akan ditampilkan di sini. Warnanya itu akan tampil sesuai dengan yang kita pilih. Nah, ini merupakan untuk tampilan UI-nya. Dan di sini kita menggunakan MQTT. Ini LED ini kita sambungkan ke MQTT likes ya. Maksudnya di sini jikalau kita klik button LED ini, dia akan mengeluarkan ya, dia akan LED ini akan aktif atau akan hidup. Dan MQTT kita sambungkan ke MQTT, dan MQTT akan uh, karena MQTT ini sudah kita hubungkan kepada project mobil kita pada SP32 ini, otomatis di sini lampu yang ada di dalam sini itu hidup. Begitupun juga dengan servo dan neopixel ini. Dan di sini kita lihat dulu ya tampilan UI-nya. Nah, seperti ini.
Sini bisa kita atur LED-nya, neopixelnya, dan servonya. Dan sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, di sini ada MQTT out, ada MQTT in. Maksudnya, MQTT out ini dia seperti ini, dia akan mengeluarkan hasil, mengeluarkan perintah ya, agar dia tuh terlaksana ataupun dia tuh uh, ya akan terlaksana ataupun dia akan menjalankan perintah apa yang sudah kita jalankan di sini. Seperti kita mengklik button LED dan LED di sini akan hidup seperti itu. Nah, kalau MQTT in itu dia uh, dari ya MQTT ini tuh dia memasukkan data seperti ini. Ini kan yang terakhir ada data log CSV, ada temperatur GOG-nya, di sini ada temperatur chart, commodity GOG yang commodity chart. Maksudnya uh, sebentar kita buka template UI-nya terlebih dahulu. Nah, maksudnya MQTT in ini itu akan mengeluarkan hasil di sini, mengeluarkan hasil di tampilan UI-nya ini. Itu dari mana? Hasil ini dari mana? Kita mendapatkan berapa derajat Celcius. Nah, dia akan menampilkan temperatur GOG-nya. Di sini ada temperatur chart dan humidity gauge-nya dan humidity chart-nya. Dia akan tampil di sini. Nah, itu dikarenakan humidity in tadi dia memasukkan data ke tampilan UI ini. Itu dari mana? Yaitu dari si walkthrough-nya ini tadi, dari project yang telah kita buat ini tadi. Jikalau ini di run, dia akan otomatis masuk ke dalam tampilan UI-nya. Itu untuk MQTT in. Nah, oke, kita langsung saja ya menjalankannya di sini. Nah, ini dia maksudnya dia akan keluar, dia akan memasukkan data pada data log CSV. Di sini dia akan memasukkan temperaturnya berapa derajat Celcius itu ke dalam tampilan UI yang telah kita buat ini tadi. Yang sudah kita lihat tadi ya, di sini dia memasukkan data ke temperatur chartnya. Dia akan memasukkan data berapa persennya di humidity gauge ini dan humidity chartnya ini ke dalam tampilan UI-nya. Sekarang kita akan lihat tampilan UI-nya seperti ini. Nah, sini sudah bisa kita lihat ya tampilan UI-nya. Di sini kita akan jalankan walkthrough kita. Kita akan run. Nah, di sini kita lihat dulu berapa suhunya. Oke, di sini kita suhu akan kita ubah ya menjadi 62 dan 8. Nah, di sini 62 dan 8. Sebentar, dia belum reset. Oke, di sini sudah reset ya. Di sini dia akan terlihat. Nah, seperti ini. Ini merupakan MQTT in. Dia memasukkan data yang ada di walkthrough ini, yang kita hasilkan di walkthrough ini karena kita menjalankan program ini pada walkthrough, program IoT kita ini di walkthrough. Jadi hasil yang tampil di walkthrough ini, hasil run hasil running kita itu akan dimasukkan ke dalam tampilan UI yang sudah kita buat pada Node-RED ini. Seperti ini, 62,5 derajat Celcius dan 8%. Dan di sini ada temperatur chartnya ya. Di sini kita bisa temperatur chartnya dan di sini ada humidity chartnya. Jika di sini kita ubah suhunya, kita akan naikkan lagi menjadi 80 dan di sini kita naikkan menjadi 50 saja. 60, 60, 60. Oke. Nah, 6, susah sekali mengepaskannya ya. Set. Oh, aduh. Set. Oke. Sorry. Nah, seperti ini 61 aja lah ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini ada 80,0 derajat dan 61,0%. Dia akan langsung otomatis mensinkronisasikan. Dia akan sinkron langsung ke tampilan UI ini ke dalam sini ya. Nah, seperti ini. 80 dan 61. Jika kita ubah lagi, dia akan seperti itu juga kita akan ubah menjadi 56 dan sini kita akan ubah menjadi 7.
Kita lihat. Nah, sini dia akan gerak. Nah, di sini menjadi 56 dan 7 dan temperatur chart dan humidity chartnya juga itu naik turun dia ya. Karena seiring perubahan kita ubah-ubah tadi derajatnya dan persenannya. Nah, seperti ini. Kalau kita ubah lagi seperti ini, kita naikkan, dia akan otomatis di sini naik pula. Di sini kita tunggu sebentar, tunggu. Nah, tunggu ini update. Ini sedikit delay ya. Nah, ini sudah. Di sini akan sinkron. Nah, 13 derajat Celcius dan di sini 100%. Nah, temperatur cat dan humidity chartnya pula dia akan menyesuaikan ya suhu, temperatur dan humidity yang kita atur di walkway ini. Nah, di sini di HT 22 ini. Oke, di sini itu merupakan MQTT in. Ya, dia akan memasukkan data dari walkway ini ke dalam dashboard ini, dalam tangan AI ini. Dan untuk MQTT out, dia akan mengeluarkan perintah ya, akan mengeluarkan perintah seperti ini. MQTT out itu akan mengeluarkan perintahnya untuk ditampilkan di project walkway ini, di sini, di program ini, program IoT ini. Misalnya apa? Contoh di sini itu tadi button LED dan NeoPixel kita bisa ubah warnanya sesuai yang kita mau dan servonya juga bisa kita gerakkan. Oke, di sini kita akan hidupkan LED-nya. Nah, di sini LED on. Nah, itulah yang merupakan MQTT out. Dia mengeluarkan perintah. Di sini saya menghidupkan memasukkan perintah yaitu untuk LED itu hidup. Jadi di sini dia akan hidup ya. Dan di sini juga kita akan mengatur warnanya. Misalkan kita buat menjadi warna biru. Oke, di sini dia akan menjadi warna biru. Dan servonya di sini kita akan gerakkan sedikit. Dia akan gerak juga. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat ya, gerak ya servonya. Nah, kalau kita gerakan lagi, dia akan full ke bawah servonya. Nah, lihat seperti ini. Nah, dia akan bergerak. Kita akan coba untuk neopixelnya sekali lagi. Kita akan ubah menjadi warna merah. Dia akan berubah menjadi warna merah. Oke, jikalau kita mematikan LED, dia akan mati LED-nya. Nah, LED off. Nah, seperti itu. Dan di sini juga temperatur dan humidity ini. Nah, ini bisa kita keluarkan ya. Ini kita bisa uh, mengambil datanya itu dalam bentuk CSV atau kita hubungkan pada file CSV. Nah, jadi di sini kita balik lagi ke tampilan flow-nya. Jadi di sini di MQTT kita menggunakan MQTT out. Jadi mengambil data dari sini kita akan keluarkan seperti itu. Nah, jika yang ini tadi, nah, sorry, untuk bagian yang ini itu dia mengeluarkan data, dia memasukkan data ini MQTT in ya. Ya, ini MQTT in. Dia ini memasukkan data ke tampilan UI yang tampilan UI-nya tadi yang sudah saya tunjukkan tadi dari project Woku ini, project IoT di Woku ini. Dari ESP32 ini itu akan dimasukkan dalam ke dalam tampilan UI tadi seperti temperatur, terus ada temperatur chartnya, humidity-nya berapa persen, ada humidity chartnya dia akan naik turun sesuai suhu dan temperatur dan humidity yang kita atur sendiri di walkway ini di DHT dua-duanya. Nah, di sini ada untuk memasukkan data di file CSV-nya. Itu kita letakkan pada uh, dan kita buat filenya menjadi namanya yaitu datalog.csv. Di sini kita letakkan di E ya. Nah, ini kita hubungkan. Nah, di sini kita hubungkan pada file kita ya. Letaknya di mana itu jangan sampai salah. Karena temperatur dan humidity ini itu akan
dipublish datanya ke dalam file CSV tadi, yang sudah kita berikan namanya itu datalog.csv. Itu akan muncul. Sini saya akan berikan contohnya ya. Karena ya, sorry. Sini saya akan memberikan contohnya bagaimana data-datanya itu keluar secara otomatis. Nah, seperti ini. Dia akan keluar secara otomatis seperti ini. Nah, banyak sekali ya. Nah, data ini dia akan keluar secara otomatis jikalau kita merunning project buku ini, kita merunning SP32 kita ini. Nah, di sini ada publish data. Dia di sini bisa kita di sini ada publish data, yaitu di sini dia mempublish datanya yaitu temperaturnya 13,60 dan di sini untuk komoditinya 100% ya. Nah, dia setiap keluar temperatur dan komoditinya dia akan langsung mempublish data. Dan jikalau kita ubah di sininya, kita ubah lagi di sini kita ubah. Nah, dia tunggu update. Nah, di sini juga akan ubah ya untuk tampilan UI-nya pasti dia akan ubah ulang menjadi 58,20 dan 33%. Nah, seperti ini. Nah, 33%, 58,2 derajat Celcius dan bisa kita lihat temperatur chartnya, humidity-nya dia naik turun sesuai suhu, sesuai temperatur dan humidity yang kita atur. Nah, setiap data ini update, itu akan otomatis masuk ke dalam file CSV ini. Seperti itu karena kita sudah menghubungkannya dengan flow ini, kita sudah menghubungkan Walkme ini ke file CSV kita, yaitu yang sudah kita buat yaitu datalog.csv. Nah, dia bagaimana dia bisa memasukkan datanya? Nah, di sini kita menggunakan mqtt-in. Nah, mqtt ini kita memasukkan data dari karena mqtt-in ini sudah terhubung kepada Walkme kita, jadi hasil ini kita tampilkan ke dalam uh, file CSV. Di sini kita masukkan ke dalam temperatur nya temperatur chartnya, humidity nya humidity chartnya. Makanya tampilan UI yang kita tampilkan itu akan sesuai dengan hasil yang ada di Walkme ini, seperti itu. Karena kita sudah menghubungkannya dengan menggunakan mqtt-in. Nah, bagaimana cara menghubungkan mqtt-in dengan Walkme ini? Jadi kita harus menyesuaikan ya broker HFM. Nah, ini menyesuaikan servernya. Server ini bisa kita ambil kalau tidak salah di sini ya. Sebentar. Nah, kita bisa ambil di sini. Jadi, eh, nah, di sini kita namai time data ya. Di sini kita namai time data karena kita harus menyesuaikan apa yang ada di dalam code yang ada di Walkme ini, di project Walkme ini, yaitu di sini ada. Nah, di sini kan bisa kita lihat ini broker if mkey.com. Di sini juga if mkey.com. Dan di sini kita ada nama topiknya itu time data. Topiknya time data, servernya broker fmkey.com. Nah, seperti itu. Topiknya time data kita harus sesuaikan. Nah, 1883 ini dari mana? Itu dari saya kita lihat di Docker kita sebenarnya ada. Nah, di sini. Ini servernya ya. Nah, broker kita tinggal copy saja dan kita tempelkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia akan langsung terhubung pada tampilan UI yang ada di sini yang sudah kita buat menggunakan flow ini. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tampilkan, dapat saya praktikkan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.